Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudara umat Tuhan dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Foxy Gerungan, saat ini berdomisili di Kota Bitung. Saya seorang wira swasta dan puji Tuhan saat ini di jemaat saya melayani sebagai sekretaris jemaat. Kesaksian yang akan saya ceritakan saat ini sudah terjadi lama sekali, tetapi peristiwa inilah yang mempengaruhi kehidupan saya sampai saat ini. Pada saat saya duduk di bangku kelas 3 SMP, saya kena penyakit malaria yang membuat saya tidak bisa sekolah selama 1 bulan dan juga beraktivitas yang lain. Setelah 2 minggu saya sakit, kedua orang tua saya belum menunjukkan kekhawatiran, tetapi memasuki minggu ketiga, mereka mulai khawatir dan berencana untuk membawa saya ke rumah sakit. Masalahnya, waktu itu kedua orang tua saya tidak memiliki uang. Uang yang ada di tangan mereka adalah uang yang akan diberikan di gereja, yaitu uang perpuluhan. Pada saat itu mereka dalam keadaan situasi yang sangat dilema. Jika ini terkena kepada saudara-saudara, kira-kira keputusan apa yang akan saudara lakukan? Puji Tuhan, kedua orang tua saya memilih keputusan yang benar, memilih keputusan yang tepat. Mereka tetap membawa uang perpuluhan itu di gereja, dan saya tetap melanjutkan perawatan di rumah yang dibantu oleh paman saya yang bekerja sebagai seorang mantri. Di zaman dulu di desa-desa ada petugas kesehatan yang bekerja sebagai petugas kesehatan yang bekerja untuk masyarakat yang dipanggil mantri. Dan akhirnya saya dirawat di rumah, dibantu oleh paman saya, dan puji Tuhan, walaupun tidak dibawa di rumah sakit, oleh bantuan doa-doa dan keputusan yang tepat dan benar dari kedua orang tua saya yang mengutamakan Tuhan, akhirnya saya boleh sembuh dari sakit saya. Setelah saya lulus dari SMP, saya melanjutkan pendidikan SMA di sekolah swasta yang berlokasi di Tompaso 2. Di sekolah ini, saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Dan selama bersekolah di sekolah asrama ini, ada 2 peristiwa yang tidak pernah akan saya lupakan selama hidup saya. Yang pertama adalah ketika mengikuti perkemahan untuk pelantikan pramuka Bantara waktu itu. Dilakukan di Desa Noongan. Jadi di Desa Noongan itu ada sebuah lokasi yang memang dikhususkan untuk latihan tentara dan masyarakat juga bebas untuk beracara di sana. Selesai kami dilantik menjadi pramuka Bantara, kami diminta untuk jalan kaki dari Noongan sampai lokasi sekolah kami. Kegiatan yang kedua adalah mengikuti kirap remaja. Kirap remaja ini juga akhirnya membuat kami berjalan kaki dari Tompaso 2 menuju tempat pemakaman pahlawan nasional Dr. Sam Ratulangi di Tondano. Selama saya bersekolah di sekolah berasrama ini, saya tidak pernah mengalami gangguan kesehatan yang harus membuat saya masuk rumah sakit. Dan akhirnya saya boleh menyelamatkan pendidikan SMA saya di sana dan melanjutkan pendidikan tinggi di sebuah universitas swasta yang terletak di Minahasa Utara. Selama saya bersekolah di universitas yang berasrama ini juga, saya mengikuti kegiatan kepanduan yang memang sudah menjadi passion saya. Tapi saat ini kepanduan yang di gereja saya dikenal dengan Pathfinder. Dan di sini juga di universitas berasrama ini saya boleh dilantik menjadi seorang master guide. Selama saya kuliah di universitas swasta ini, saya pun tidak pernah mengalami gangguan kesehatan yang harus membawa saya ke rumah sakit. Jadi saya boleh menyelesaikan pendidikan di universitas itu dengan baik. Di bulan Juni tahun 1995, akhirnya saya boleh diwisuda dan saya memutuskan untuk kembali ke kampung sekedar refreshing. Selama di kampung, kami melakukan kegiatan-kegiatan bersama dengan rekan-rekan saya seangkatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, seperti menjadi host untuk pertandingan olahraga yang memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Di bulan September tahun yang sama, saya mendapat informasi dari sahabat saya bahwa ada sebuah tempat kursus di Manado yang membutuhkan seorang instruktur akuntansi. Akhirnya saya memutuskan untuk datang ke tempat kursus itu. Hari Jumat pagi saya berangkat, tiba siang di tempat kursus itu, langsung diinterview oleh ownernya. Saya selesai interview, langsung dites mengajar. Dites mengajar selama 1 jam lebih. Selesai mengajar, saya juga diinterview.
dan pemilik mengatakan, Anda sudah boleh kerja hari Senin. Saya menyanggupinya dan saya pulang ke rumah. Saya ceritakan kepada kedua orang tua saya bahwa mulai hari Senin saya sudah akan bekerja. Jadi saya ke Manado hari Minggu karena darurat. Saya mencari tempat tinggal untuk sementara di rumah saudara. Dan akhirnya benar, saya 3 bulan menginap di rumah saudara. Dan rencana saya hanya akan bekerja di Manado itu selama 1 atau 2 tahun. Tetapi rencana saya berubah karena di tahun 97-98 terjadi krisis moneter di Indonesia. Akhirnya saya tidak jadi ke Jakarta. Saya bekerja di tempat itu selama 10 tahun. Saudara-saudara, pekerjaan di tempat itu jam kerjanya dari pagi. Saya sudah harus keluar rumah setengah 8 dan pulang rumah jam 8 malam. Ini berlangsung selama 10 tahun. Tetapi puji Tuhan, selama 10 tahun bekerja di tempat itu, saya tidak pernah absen bekerja karena sakit. Jadi saya pernah tidak kerja hanya karena pertama saya menikah, dan yang kedua karena ada keluarga dekat yang meninggal. Memasuki tahun ke-11, saya mengundurkan diri dari tempat pekerjaan saya itu bersama dengan teman saya yang pernah bekerja juga di tempat yang sama. Kami mendirikan sebuah tempat kursus yang berlokasi di pusat perbelanjaan di kota Manado. Dan memasuki tahun ke-9, akhirnya hanya saya sendiri yang meneruskan tempat kursus itu. Teman saya sudah tidak muncul-muncul lagi, dan waktu itu juga saya sudah tinggal di Bitung. Sehingga memasuki tahun ke-10, akhirnya saya menyelesaikan semua tanggung jawab saya kepada murid-murid yang sudah mendaftar waktu itu. Dan tahun ke-10 saya menutup tempat kursus itu dan fokus di Bitung. Dan sekarang ketika saya sudah tidak lagi menjadi orang kantoran, berwira swasta, saya hitung-hitung saya sempat menjadi orang kantoran selama 19 tahun. Dan selama itu saya tidak pernah tidak kerja di kantor karena saya sakit. Dan hal ini baru saya ketahui ketika saya sudah berhenti menjadi orang kantoran, sudah menjadi seorang wira swasta. Saat ini saya sudah memasuki tahun ke-14 menjadi wira swasta. Dan puji Tuhan juga sampai saat ini menjalani sebagai wira swasta 14 tahun, saya pun belum pernah menginjak atau menginap di rumah sakit karena saya yang sakit. Kalau menjaga orang sakit sudah sering, tetapi kalau sakit karena saya menginap di rumah sakit karena saya yang sakit belum pernah. Dan saya rasakan ini adalah berkat Tuhan bagi saya, karena keputusan yang benar yang dulu orang tua saya lakukan, yaitu lebih mengutamakan Tuhan. Jadi ketika saya memulai wira swasta saya membuka tempat kursus di Bitung dan juga melanjutkan usaha kontrakan orang tua yang diberikan kepada kami. Tetapi untuk tempat kursus sejak tahun 2021 karena COVID sudah tidak jalan secara banyak, hanya yang privat yang jalan sampai saat ini. Dan ketika kami melanjutkan kontrakan dari orang tua itu hanya 6 kamar. Dan puji Tuhan sekarang sudah menjadi 20 kamar. Dan tahun ini kami telah membuka usaha yang baru, yaitu membuka depot air minum. Saudara-saudara, apa yang saya ingin saksikan bagi saudara pada saat ini adalah Tuhan bisa memberikan kesempatan bagi siapa yang mau mengutamakan Dia. Itu yang saya alami saat ini. Ketika saya dengan anak tertua saya tidak pernah mengalami momen-momen saya untuk mengantar dia ke sekolah. Tetapi saat ini dengan anak bungsu saya, dia dari kelas 1 sampai sekarang sudah kelas 6, saya antar jemput dia. Jadi itu yang Tuhan beri balas kepada saya. Kalau dulu saya tidak sempat untuk mengantar anak sulung saya ke sekolah karena memang jam kerja yang berbeda. Anak saya sebelum jam 7 sudah harus keluar, saya nanti setengah 8 baru keluar rumah. Tapi Tuhan balas. Saat ini saya mengantar jemput anak saya yang bungsu, sekarang sudah kelas 6 SD. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan bagi saya untuk menikmati momen-momen ini. Saudara-saudara, Anda tidak akan rugi jika Anda mendahulukan Yesus, menjadikan Yesus yang pertama dan utama. Ini yang saya alami.
Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ayat di atas jelas, memang benar, jika kita mementingkan hal kerajaan Allah terlebih dahulu, maka yang lain Tuhan akan tambahkan. Saudara-saudara, bagi saya berkat terbesar yang Tuhan boleh berikan kepada manusia adalah kesehatan. Jika kita sehat, maka kita bisa beraktivitas, melakukan pelayanan secara langsung. Walaupun materi kita banyak, itu bisa habis ketika kita mendapatkan penyakit yang sulit disembuhkan. Saudara-saudara, saat ini saya sudah berusia 53 tahun dan puji Tuhan belum pernah merasakan tidur di rumah sakit. Karena saya yang sakit, untuk menjaga orang sakit sudah saya katakan tadi, sudah sering menjaga orang sakit. Pesan saya bagi saudara-saudara pada saat ini, marilah kita selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena janji Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, bukanlah berita hoaks. Inilah kesaksian kami, Tuhan memberkati. Amin.